Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan mengadakan workshop ASCII. Perkenalkan, nama saya Rizky Rasan Yuda, NIM 1432-2006. Saya Fahmi Putra Ratmanda, NIM 143220029. Saya Hanif Rizky Perdana, NIM 14220010. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan bubble sort? Apa yang dimaksud dengan proses ascending? Apa yang dimaksud kompleksitas algoritma bubble sort? Tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui yang dimaksud bubble sort dan mengetahui yang dimaksud proses ascending. Untuk mengetahui yang dimaksud kompleks algoritma bubble sort. Dasar bubble sort. Algoritma bubble sort adalah salah satu algoritma perurutan yang paling simpel, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Ide dari algoritma ini adalah mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarkan apabila urutannya salah. Perbandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Algoritma ini termasuk dalam golongan algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan dalam antara elemennya. Oh ya, selanjutnya proses ascending. Kami akan memberikan contoh untuk memberikan pemahaman kepada Anda seputar proses ascending di dalam algoritma bubble sort. Berikut ini adalah sebuah deretan bilangan yang kami jadikan contoh. Terdiri dari 5, 12, 3, 19, 1, 47. Ini adalah langkah bubble sort dengan metode ascending. Iterasi pertama meliputi 6 inputan, 5, 12, 3, 19, 1, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil dari 12 yang hasilnya benar. 5, 3, 12, 19, 1, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 12 lebih kecil dari 3 yang hasilnya salah. 5, 3, 12, 19, 1, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 12 lebih kecil dari 19 yang hasilnya benar. 5, 3, 12, 1, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 19 lebih kecil dari 1 yang hasilnya salah. 5, 3, 12, 1, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 19 lebih kecil dari 47 yang hasilnya benar. Iterasi kedua 3, 5, 12, 1, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil dari 3 yang hasilnya salah. 3, 5, 12, 1, 19, 47, tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil dari 12 yang hasilnya benar. 3, 5, 1, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 12 lebih kecil dari 1 yang hasilnya salah. 3, 5, 1, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 12 lebih kecil dari 19 yang hasilnya benar. 3, 5, 1, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 19 lebih kecil dari 47 yang hasilnya benar. Iterasi ketiga 3, 5, 1, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 3 lebih kecil dari 5 yang hasilnya benar. 3, 1, 5, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil 1 yang hasilnya salah. 3, 1, 5, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil dari 12 yang hasilnya benar. 3, 1, 5, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 12 lebih kecil dari 19 yang hasilnya benar. 3, 1, 5, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 19 lebih kecil dari 47 yang hasilnya benar. Iterasi keempat 1, 3, 5, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 3 lebih kecil dari 1 yang hasilnya salah. 1, 3, 5, 12, 19, 47, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 3 lebih kecil dari 5 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47, tidak ada, yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil dari 12 yang hasilnya benar. 1,
1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran karena kan 12 lebih kecil dari 19 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 19 lebih kecil dari 47 yang hasilnya benar. Iterasi kelima 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 3 lebih kecil dari 3 hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 3 lebih kecil dari 5 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil dari 12 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 12 lebih kecil dari 19 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 19 kurang dari 47 yang hasilnya benar. Iterasi ke-6 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 1 lebih kecil dari 3 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 3 lebih kecil dari 5 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 5 lebih kecil dari 12 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 12 lebih kecil dari 19 yang hasilnya benar. 1, 3, 5, 12, 19, 47 yang artinya tidak ada pertukaran dikarenakan 19 lebih kecil dari 47 dan hasilnya true, benar. Jadi hasil akhir deretan bilangan di atas setelah diurutkan dengan algoritma bubble sort secara ascending ialah 1, 3, 5, 12, 19, 47. Berikut ini kami akan menjelaskan tentang skrip dari bubble sort ascending. Contoh implementasi bubble sort ascending. Terdapat sebuah array A yang menampung data yang belum terurut, yaitu 5, 3, 12, 1, 19, 47. Maka langkah penyelesaiannya untuk mendapatkan data yang terurut mekanik ascending dengan menggunakan bubble sort adalah sebagai berikut. Pertama, tanda pagar include iostream using name space std yang adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama, bisa berupa berkas, kelas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std, sehingga fungsinya ialah berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi code dan sin apabila dalam penulisan secara langsung. Kemudian ada integer data 6, data 2 yang berisi 6, dan integer n. Integer data yang berisi 6 dan data 2 yang berisi 6 artinya sebuah inputan adalah maksimal yang dimasukkan adalah 6 angka. Jika lebih, maka data tersebut akan berulang dan berulang. Kemudian ada integer tipe data yang tukar. Ini fungsinya untuk proses untuk menukar antara angka untuk mencari mana yang lebih kecil untuk diurutkan. Integer A, kemudian ada tipe data integer B dan integer T. T sama dengan data B yang artinya untuk menukarkan tipe data B. Data B sama dengan data A sama dengan T, return 0, artinya kembali ke awal. Kemudian ada integer input, tipe data input yang untuk memasukkan nilai-nilai tersebut. Short, masukkan jumlah data sama dengan, yang artinya nanti akan ada tampilan yang berupa masukkan jumlah data yang berfungsi untuk memasukkan angka yang akan kita input, angka yang akan kita urutkan. Sin n dari 2 yang artinya output yang kita inputkan ke dalam nilai tersebut. Short and del yang artinya input berupa spasi untuk menspasi angka tersebut. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus yang artinya pre increment.
yaitu fungsinya untuk melakukan penambahan nilai sebelum variabel itu diproses. Ini adalah proses perulangan, yang artinya kita akan melakukan rumus perulangan, yaitu I sama dengan 0. Nilai yang akan dimasukkan nanti apakah lebih kecil dari N, atau contohnya 5 yang kita masukkan tadi apakah lebih kecil dari nilai inputan tadi I++. Cout masukkan data ke I plus 1 sama dengan, yang artinya kita akan memasukkan data, nanti akan ada tampilan yang berupa masukkan data ke berapa atau literasi ke berapa, itulah nilai-nilainya akan nampak. Sin data array I, yang artinya kita akan nanti ada outputan yang akan memproses data yang kita masukkan tadi. Data 2i sama dengan data i, artinya nilai data 2 sama dengan data i. Cout handle, yang artinya spasi untuk spasi nilai yang ada di atas. Return akan kembali ke 0 lagi. Integer tampil ini artinya tipe data yang nanti akan memproses untuk tampilan. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Pre-increment yang berfungsi melakukan penambahan nilai sebelum variabel itu diproses. Cout data i yang akan menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Cout handle yang artinya untuk menspasi nilai tersebut. Return 0 artinya kembali ke awal. Fungsi awal integer bubble sort. Integer tipe data bubble sort ini yang akan memproses melakukan literasi ke berapa. For integer i sama dengan 1, nilainya 1, i lebih kecil dari n, i plus plus, yaitu melakukan pre-increment seperti contoh yang di atas. Cout literasi ke berapa, i plus 0, yang artinya kita akan menampilkan literasi ke berapa nanti. For integer j sama dengan n dikurangi 1, j lebih besar sama dengan i, nilainya akan lebih besar atau sama dengan yang akan kita buat j min yang artinya nanti akan dikurangi if jika data j kurang lebih kecil dari data j plus i, maka akan melakukan pertukaran j sama plus j min 1, kemudian akan melakukan pertukaran dan akhirnya tampil akan untuk menampilkan nilai. Cout handle artinya untuk menspasi bagian tersebut. Return kembali ke awal lagi. Integer main ini tipe data yang untuk berfungsi untuk menampilkan awal dari program tersebut, yang berisi cout algoritma bubble sort handle, yang akan menampilkan awal pada program awal adalah algoritma ketika di run algoritma bubble sort. Kemudian ada cout dengan plus spasi handle, kemudian input cout proses bubble sort handle, yang artinya untuk menampilkan tampilan proses bubble sort, kemudian tampil baru menampilkan tadi, terus kemudian bubble sort artinya ini, kemudian selesai. Contoh screenshot. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan bubble sort. Metode bubble sort merupakan metode yang paling simpel. Metode bubble sort mudah dipahami algoritmanya. Kelemahan bubble sort, meskipun simpel, metode bubble sort merupakan metode pengurutan paling efektif. Kelemahan bubble sort adalah pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa, atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah jika data cukup banyak. Kelemahan lain adalah jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data. Kok buruk gini? Terakhir penutup, kesimpulan dari algoritma bubble sort memang bukanlah algoritma pengurutan yang efisien, mengingat banyaknya operasi pertukaran yang mungkin dilakukan.
Jika data yang diurutkan banyak, maka algoritma ini akan memakan waktu untuk menyelesaikannya. Namun algoritmanya ini merupakan salah satu algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Saran, meski tergolong algoritma sederhana, bubble sort pantas untuk dipelajari sebagai dasar dari bab sorting algoritma. Kami akhiri presentasi dari kelompok 1 bubble sort Scanning. Sekian, terima Sekian dan kasih. terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.